Ya sayang, aku pulang. Kenapa? Enggak, aku sama aja kok biasanya. Kamu halu aja kali, apa gimana mungkin? Ya kamu ngerasa aku beda kayak gimana emang ya? Lebih dingin. Enggak lah, biasanya juga gini kok. Emang aku harus gimana pas pulang seharusnya? Ceria terus, bahagia terus. Enggak kan? Ya udah makanya. Apalagi sih? Hari ini hari apa? Apaan sih yang? Mau tebak-tebakan apaan? Aduh. Nih ya, aku tuh udah capek pulang kerja. Kamu tambah lagi pakai hal-hal gak mutu kayak gini. Harusnya kamu tuh kalau suami pulang ke rumah sambut baik-baik, bukan disodorin pakai pertanyaan-pertanyaan yang gak guna, tau gak? Apanya yang apa sih? Kamu yang apa-apaan? Udah tahu suaminya capek pulang kerja malah ditanya-tanya mulu yang gak jelas kayak gini. Kamu coba pikir deh pakai otak kamu ya. Coba kalau misalkan masih bekerja otak kamu, bagus gak nanyain orang yang moodnya lagi jelek kayak gini? Kamu pas moodnya jelek aja, itu aku gak pernah nanya-nanya kayak gini. Ya, aku selalu coba baik-baik deketin kamu. Ya udah, makanya coba pikir pakai otak kamu. Ya oke, kalau kamu ngerasa gak masuk akal, ya oke, berarti emang akal kamu yang masih dangkal. Gak penting tau gak? Udah tahu suaminya lagi capek pulang ke rumah, masih ditanya-tanyain kayak gini. Ini lagi. Ini. Ngapain kamu masak banyak-banyak? Emang siapa yang mau makan sih? Lagi ada apaan? Pesta? Hah? Ulang tahun kamu? Terus siapa yang bakal ngabisin makanan sebanyak ini? Kamu tahu gak? Kamu itu ya, masak banyak begini, itu selalu gak habis. Ya, persetan mau ulang tahun siapa, mau ulang tahun aku, mau ulang tahun kamu, mau ulang tahun siapa kayak, aku gak peduli. Makanan kayak begini, banyak yang mau bazir tau gak? Aku lagi yang harus habisin makanan sebanyak ini. Coba sesekali kamu mikir, aku udah cari duit banyak buat kita berdua, terus kamu hamburin gitu aja duitnya pakai perayaan-perayaan kayak begini yang gak guna tau gak? Apa? Ya bodo amat ulang tahun kamu, terserah. Mau ulang tahun kamu, mau ulang tahun tetangga sebelah, aku gak peduli. Kamu kira aku peduli sama perayaan ulang tahun kamu kayak begini? Hah? Enggak, sekalipun enggak. Jadi mending kamu rayain ulang tahun kamu tuh ya, tuh sama orang-orang lain tuh yang peduli sama ulang tahun kamu, bukan sama aku. Aku jahat. Oke, aku yang jahat sekarang. Kamu yang jahat. Kamu gak pernah sekalipun mikirin perasaan aku. Kamu gak pernah mikir ya selama ini aku gimana ke kamu. Kamu gak pernah nanya soal itu. Dan sekarang kamu baru nanya. Ya, telat semuanya. Aku berubah. Oh iya, aku berubah. Aku udah gak tahan sama kelakuan kamu yang egois, tau gak? Mau tahu? Aku juga gak pernah sekalipun suka sama masakan kamu. Aku gak pernah suka sekalipun. Aku selalu buang semua bekal dari kamu. Aku selalu buang semua masakan kamu. Aku udah capek menem ini semua yang Kalau kamu kira aku senang hidup sama kamu selama ini, itu artinya kamu buta. Kenapa nangis? Hah? Ngapain nangis? Kayak nangis segala. Dramanya banyak banget sih. Kamu dari tadi nanyain aku kenapa, terus sekarang kamu nangis gara-gara aku nyatain apa yang aku rasain. Jadi mau kamu apa sih, ha? Kalau ditanya jawab. Apain sih nangis? Nangis tuh gak bakal ngubah apa-apa, tau gak? Ya? Mau kamu nangis darah kek, mau kamu ngapain kek, gak bakal bikin semuanya jadi lebih baik. Kamu cuma memperkeruh masalah, tahu nggak? Ya, nangis saya terus.
Udah. Udah. Aku bilang udah ya udah. Kamu nangis sekali lagi ya? Kamu nangis sekali lagi? Berani kamu nangis sekali lagi, aku pergi dari rumah ini. Biar kamu tinggal di rumah ini sendiri. Biar kamu tahu gimana rasanya hidup tanpa aku. Aku mau lihat sejauh mana dan gimana kamu hidup tanpa aku. Coba aja, sehari aja aku tinggal kamu. Coba, aku mau lihat. Emangnya kamu bisa apa sih? Coba. Perempuan yang manjanya kayak kamu ini, yang bisanya di rumah doang, sendirian tanpa aku. Apa? Mau aku apa? Ya kamu harusnya mikir, kamu harusnya nurut sama aku. Gak usah banyak nanya. Bawel tau gak? Ya? Sekarang coba kamu pikirin, apa yang aku bilang tuh bener atau enggak? Ya? Kalau emang kamu pikirin terus kamu gak nemu jawabannya, mendingan kamu gak usah ngomong lagi sama aku. Sekarang sambil kamu mikir, gak usah nangis-nangis lagi. Sambil kamu mikir, balik bareng kamu. Aku tuh gak suka ngeliat muka kamu yang cengeng itu. Soalnya aku suka lihat istriku yang senyum pas dipakein kalung dari belakang. Selamat ulang tahun ya sayang. Iya. Aduh. Iya. Aduh, sini sayang. Maaf. Ya, sini aku peluk. Ya. Aduh. Iya, kasihan sayangku. Tadi yang aku pukul merah enggak? Ya ampun, sayang, maaf. Ya ampun, istriku nangis. Maaf sayang, maaf. Aku dari tadi juga gak tega ngeliatin kamu tahu. Ya bisa aku bingung tahun ini mau surprisein apa. Ya makanya kemarin aku belajar acting dikit lah sama temen aku. Iya, terus dibikinin skrip sama temen aku deh dari situ. Iya, sumpah. Gak ada rasa begitu kok. Gak ada rasa begitu sama sekali. Beneran. Itu semua cuma skrip. Yang aku dari tadi katakan itu cuma skrip. Beneran. Iya, itu skrip yang dibikin temen aku, bukan aku yang bikin. Bahkan aku gak pernah kepikiran itu sama sekali. Iya, aku malah diminta buat cerita apa yang aku suka sebenarnya tentang kamu. Tapi ya abis itu dibikin sama dia. Ya soalnya ya aku gak suka yang kamu yang begitu gitu loh. Iya maaf sayang. Iya boleh dicubit. Aduh. Iya cubit aja. Aduh. Iya pukul. Aduh. Iya maaf sayang. Tapi beneran nggak merah kan? Ini nggak merah sih, cuma aku khawatir aja soalnya. Iya, aku suka masakan kamu sayang. Bekalnya selalu habis kok sama aku semuanya aku suka. Bikinan kamu tuh aku suka semua sayang. Aku juga tahu kok kamu selalu nyoba hemat terus di setiap masakan kamu. Ya kamu selalu beli online biar gak mahal. Aku tahu kok. Kamu juga selalu nyambut aku dengan baik. Gak bawel kok, gak bawel sama sekali. Aku juga gak pernah ngerasa kamu bawel atau banyak nanya aku yang bikin sebel. Itu gak ada, gak pernah sekalipun terganggu sama kamu sayang. Gak pernah. Beneran. Aku malah happy dan bersyukur ada kamu. Iya beneran. Kalau gak ada kamu ya, iya, enggak, kamu gak manja. Nih dengerin dulu makanya. Kalau gak ada kamu, hidupku tuh gak bakal ada di titik ini. Iya, di titik dimana ya aku udah gak mau hal lain lagi selain spend time banyak-banyak sama kamu sayang.
Selamat ulang tahun ya sayang. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin cinta sama aku, makin cinta sama keluarga. Semua impian kamu bisa tercapai semua. Amin. Sekali lagi maaf ya sayang, aku beneran minta maaf banget. Maaf. Iya, aku milih bentak soalnya kamu gak pernah aku bentak. Iya, aduh. Iya, tapi kan kamu selalu bilang kayak kamu gak pernah marah sama aku, kamu pasti menyimpan sesuatu, gitu-gitu. Ya udah aku keluarin aja, bukan keluarin dari akunya ya, cuma maksudnya biar kamu kayak, wah akhirnya dia mengeluarkan gitu, makanya jadi terasa lebih real juga mungkin. Ya bener aja kan kamu sampai nangis. Ya tapi turns out kamu ternyata emang gak bisa dibentak. Maaf ya sayang, aku beneran gak niat sama sekali. Gak ada rasa ingin membentak kamu sama sekali. Aku bahkan sebelum masuk sini aku juga udah bingung, aku beneran mau ngelakuin ini atau enggak. Ya makanya tadi aku lumayan lama. Padahal kan biasanya mobil masuk, aku langsung masuk. Cuma kalau tadi aku mobil masuk, aku tunggu lama di mobil. Karena aku bingung, aku mikir banyak, aku takut gagal, aku takutnya jadi aneh. Aku juga gak enak sama kamu. Yo, kamu juga emang bilang gitu kok. Kamu selalu bilang aku terlalu green flag lah, sesekali marahin kamu kek, gitu-gitu. Nah kan makanya aku marahin. Aduh, iya, jangan dicute, jangan. Sakit. Ya, sini sayang, aku elus kepala kamu sayang, aku elus kepala kamu. Mana kepala kamu? No. Oh iya yang tadi dipukul, iya. Tuh. Dari tadi tuh pas bentak kamu tuh aku punya insting buat meluk kamu, tau nggak? Terus ya bilang kalau ini semua cuma surprise ulang tahun, ini semua prank, hahaha. Tapi kalau aku begitu nanti kamu udah tahu ini surprise ulang tahun. Tapi gimana sayang acting aku? Meyakinkan banget kan untuk seseorang yang gak pernah bentak-bentak terus tiba-tiba ngebentak-bentak. Iyalah, belajarnya juga capek banget tau. Aku gak pernah bentak-bentak orang, tiba-tiba disuruh belajar bentak-bentak demi surprisein orang yang paling aku cinta, tau gak? Iya, aku cinta banget sama kamu. Iya, kamu yang paling aku cinta. Cuma kamu. Maaf ya sayang, sekali lagi. Maaf banget aku iseng sama kamu. Cuma kali ini doang kok, aku gak akan lagi tahun depan gak gini lagi. Aku juga capek banget. Aku bener-bener gak maksud gimana-gimana kok. Semua perkataan aku itu bener-bener gak ada kata-kata yang aku ucapin dari hati. Semua pure aku bilang dari skrip yang dibikin sama temen aku. Beneran 100%. Ya gak sama 100% sih, karena kan aku juga gak sejago itu ya ngafalin. Iya beneran, swear. Nih kamu bisa buka HP aku nih sekarang buat lihat skripnya. Iya, aku di jalan tuh ngafalin skrip tau. Sampai mas-mas yang sebelah aku nih motor tuh sampai kayak, ini orang kenapa marah-marah. Ya aku takut lupa soalnya. Kamu tahu sendiri aku pelupa, orang kacamata aku di mana aku juga suka lupa. Kamu yang ingetin aku. Ya masalahnya aku kalau ngapalin skrip tuh suka takut ke skip. Kalau misalkan yang kayak kata depannya hilang aja, wah udah aku keder semua. Kamu juga gitu soalnya kan. Yang kita sama. Tadi itu sebenarnya hampir ke skip satu dialog, satu line tuh. Tapi untung aku belokin pakai kata-kata lain. Jadi kayak wah, seamless. Nah, itu maksudnya. Tapi kamu suka gak kalung ya sayang? Suka? Aku seneng kalau dengar kamu suka.
Soalnya ini aku pilih sesuai sama pola kesukaan kamu yang dulu banget. Pas kamu sama aku masih SMA, terus kita bolos tuh kan. Ingat kan dulu kita bolos, kita nonton The Incredibles 2. Ya terus kita ke mall. Habis itu kita iseng jalan-jalan nungguin filmnya. Akhirnya kita nemu toko yang jual kalung. Terus kayak kamu bilang suka. Aku pas ngeliat, aku cuma berjanji dalam hati aku akan beliin kamu. Aku udah bilang, aku udah bertekad sama diri aku sendiri kalau aku akan membelikan ini suatu saat nanti kalau udah nikah sama kamu. Mungkin gak sama 100%, tapi aku nyesuaiin sama polanya, sama jenisnya. Karena yang versi yang itu udah habis. Itu udah zaman bahala banget lah. Udah gak di stok lagi yang kayak begitu. Makanya akhirnya ya ini sebenarnya agak custom sih, karena aku bener-bener mencoba untuk miripin. Waktu itu pas lagi kamu pergi, karena aku agak lama tuh ngeliatinnya. Soalnya aku foto, aku ingat-ingat bentuk kayak gimana, harganya seperti apa, segala macam. Akhirnya aku beliin kamu deh. Kamu beneran suka? Oh. Kalau kamu suka bilang suka. Kalau kamu suka tepuk tangan. Kalau kamu suka cium aku dong. Ya masa sekali sih, maunya 200 juta kali. Oke, udah, jangan 200 juta kali, biar bibir kamu tuh masih cukup kuat untuk makan. Aduh, tapi serius sayang, aku tuh tadi sebenarnya kaget banget kamu bikin makanan banyak banget dan ini makanan kesukaan aku. Ya ampun sayang, kamu tuh bener-bener istri idaman banget tuh. Nah, sorry. Ini tuh ada yang kurang. Kurang sedikit. Dan aku tahu pasti kamu selalu kurang ini setiap tahun. Kamu pasti belum siapin satu hal lagi buat diri kamu sendiri. Kan kamu emang kebiasaan people pleaser. Harus nyiapin kebutuhan orang lain dulu, tapi buat diri sendiri selalu lupa. Emang kamu bandel. Harus diajarin sambil dicium. Bentar ya, aku ambil di mobil dulu. Semoga gak meleleh sih. Ada deh. Jangan kepo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sayang. Iya, kamu mah selalu lupa buat beli kue. Iya, ini kue kesukaan kamu sayang. Sekarang coba kamu make a wish. Buruan, keburu meleleh lilinnya. Yuk, make a wish. Amin. Oke, tiup. Yeay. Bentar kuenya. Udah. Oke. Happy birthday sayang, I love you. I really love you so much. Semoga apapun yang kamu inginkan, semoga bisa tercapai semuanya. Dan semoga aku bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Udah yang terbaik ya. Amin deh, amin. Kamu jangan bosan-bosan ya aku bilangin I love you. Karena aku gak akan pernah bosan bilang I love you ke kamu sayang.
Aku bilang I love you ke kamu terus biar kamu selalu ingat kalau kamu punya suami yang mencintai kamu dan menunggu kamu di sini terus. Oh, I'm sayang. Ya udah yuk, kita makan dulu. Takutnya makanannya dingin. Kasian nanti kamu udah capek-capek masak seharian, terus malah dingin makanannya. Padahal makanannya enak semua. Ih, kamu mah masih kebawa dendam skenario yang tadi. Enggak, aku suka semua masakan kamu. Ya, semua masakan kamu aku suka. Kamu juga aku suka. Semuanya. Mau kamu bikin minuman, mau kamu bikin masakan, mau kamu bikin napas. Mau kamu bikin apapun itu aku suka. Wah, nantangin kamu. Gila kamu ya. Aku bisa ngabisin semuanya nih sendiri. Beneran kalau kamu masih gak percaya, aku bisa menghabiskan semuanya dalam waktu 10 detik. Habis. Ya udah. Ntar aku buktiin aku habisin semuanya. Nanti aku gak bagi kamu. Nggak dong bagi kamu. Kamu kan juga lapar, kamu bikin. Makasih ya istriku, kamu udah mau masakin banyak-banyak dan selalu mau nyambut aku dengan baik, dengan full senyum di belakang pintu. Aku minta maaf ya kalau aku belum banyak bisa berbuat buat kamu. Enggak, tetap aja aku ngerasa aku masih kurang, aku masih bisa lebih daripada ini. Tapi aku akan selalu belajar untuk bisa menjadi suami paling baik buat kamu. Aku akan terus belajar biar aku bisa membina keluarga ini dengan baik. Sama kamu. Mungkin aku bukan orang yang perfect. Mungkin aku bukan orang yang 100% baik. Mungkin 99%. Kurang 1%. Tapi aku akan menjadi orang yang paling berusaha biar kamu terus bahagia. Kecuali skenario yang tadi. Kan buat ngeprank doang. Kan habis itu kan bahagia lagi. I love you and I will always love you. Ya udah, daripada kita I love you terus, mendingan kita apa teman-teman? Mendingan kita mam. Yeay. Selamat malam semuanya. Wih, enak sekali. Ini semuanya harus aku habisin. Kita kontes makan. Selamat malam. Dan sekali lagi happy birthday sayangnya aku. Hari ini hari yang ketiga. Selamat makan, happy birthday sayang.